Maaf, mau tanya lagi. Kalau kita mau mati dan masih sempat untuk berdoa di waktu ajalnya, doa apa yang diucapkannya untuk mengantarnya ke surga? Apakah doa itu mantra? Oke, Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun ia sudah mati." Artinya, orang yang meninggal di dalam Kristus, rohnya akan langsung masuk Firdaus, menunggu nanti kebangkitan kembali dalam tubuh kemuliaan di akhir zaman. Jadi tidak usah takut, karena barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, ia tetap memiliki kebahagiaan sejati. Haleluya. Bukan berapa lama dia ada di gereja, tapi bagaimana di tengah keadaan apapun dia tetap semangat. Itu tandanya ada Yesus di dalam kita. Karena orang itu punya pengertian begini, mungkin pekerjaanku hilang, mungkin order menurun, mungkin toko sepi, mungkin aku lagi nggak bisa bayar cicilan, lagi susah, lagi gelap, nggak ada jalan, nggak ada ide. Tapi di saat seperti itu aku masih punya yang berharga, yaitu Yesus. Yesus adalah sumber sukacitaku. Yesus adalah harta yang luar biasa. Dia sumber keselamatan, dia sumber sukacita, dia sumber kesembuhan, dia sumber perlindungan, dia juru selamat, dia Tuhan, dia Bapakku. Nah, reason inilah yang membuat orang bisa tetap antusias. Jadi ya, kalau dalam keadaan seperti begini, kita monyong, kita murung, kita murem, sedih, nggak ada sukacita, orang lihat kita gini, oh tuh anak Yesus ya, ditinggalin ya sama bapaknya di surga ya, dikutuk kali lu gitu. Nah, orang jadi cemooh kita. Nah, bagaimana caranya masalah tetap ada? Yang ngomong ini juga lagi ngadepin masalah, punya pergumulan, punya tantangan. Tapi aku ingat ada nilai kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk tetap antusias. Nah, bagaimana sih caranya mengaplikasikan semangat dalam hidup kita di tengah penderitaan seperti ini? Banyak memuji Tuhan. Tuh Alkitab catat kok. Raja Yosafat diserang sama Bani Amon sama Bani Moab, takut sampai sujud berlutut. Tuhan gimana? Tuhan bilang, tenang, aku yang berperang ganti kamu. Dan mereka bernyanyi, sebab Tuhan baik. Apa yang terjadi? Tuhan berperang ganti mereka. Kita bingung mau melakukan apa. Lakukan yang kita bisa. Makanya lihat deh, orang kalau lagi stres tuh, ini di film-film ya saya lihat ya, lagi stres ngapain? Pergi dansa-dansakan, wah terus minum biar semangat. Tapi itu bukan sukacita dari Tuhan, bukan antusias dari Tuhan. Abis itu teler, abis itu besoknya mabok, gak bisa kerja, muntah-muntah. Lihat kalau orang baris-baris tuh sembari lari, 1, 2, 3, 4, 1, 2, terus wow. Aku nggak tahu soalnya nyanyi jadi semangat. Tapi yang mereka puji bukan Tuhan. Nah, sekarang kita sebagai umat percaya, kita tahu kita punya Tuhan yang besar. Bapak Ibu, mau nggak dalam keadaan apapun, setiap hari kita muji Tuhan. The joy of the Lord is my strength. Sukacita di dalam Tuhan. Bolehkah saya mengatakan kepada saudara di tempat ini, kalau saudara berpikir bahwa ikut Tuhan nggak pernah ada masalah, sorry saudara, saudara salah besar. Orang yang tidak mengalami masalah jadi orang gampangan. Bagaimana mungkin saudara bisa disebut lebih dari pemenang? Kalau menang aja nggak pernah. Lo malu-maluin lo saudara. Disebutnya aja lebih dari pemenang. Menang aja nggak pernah. Lah kapan saudara menang? Lah kalau ada masalah tidak selalu buruk. Tuhan seringkali mengizinkan masalah terjadi, baik itu karena kesalahan kita, baik itu karena ada hal lain yang terjadi, baik itu karena seizin Tuhan. Apapun itu, masalah diizinkan terjadi bukan untuk menghancurkan saudara. Masalah diizinkan terjadi supaya nama yang diberikan kepada saudara itu bukan hanya jabatan, itu bukan hanya sekedar nama, lebih dari pemenang. Itu memang saudara. Tuhan tidak pernah berjanji tidak akan ada masalah. Tapi Daud berkata, sekalipun di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menyertai aku. Saya mengenal Tuhan Yesus di waktu saya sakit. Disitulah saya ditemuin atau diperlihatkan Tuhan Yesus. Malahan
roh saya ini dibawa. Saya sendiri masih sadar, saya masih melihat tubuh saya tergeletak tidur di tempat tidur. Saya melihat dan saya rasanya itu saya bisa terbang, saya bisa menembus atap, naik terus sampai ke awan-awan. Dan saya diajak bicara sama Tuhan Yesus. Tadinya saya itu tidak mau menerima, karena saya tahu jelas, karena saya ini orang Muslim. Ayo mari ikut aku. Jawabku begitu mungkin menyakitkan hati Tuhan. Dan Tuhan Yesus itu, saya jawab kayak begitu, gak pernah marah. Dia cuman ketawa mesem aja. Ngapain aku ikut Allahnya orang kafir? Kamu kan Allahnya orang Kristen, orang kafir. Tuhan Yesus nggak marah, nggak apa-apa, cuman mesem aja. Justru yang marah itu pendampingnya kiri kanan itu, mau banting saya. Setelah lama saya diajak bicara dan saya dielu-elukan. Saya rasanya kayak disayang, kayak anak kecil. Akhirnya saya sadar, saya diam aja. Tadinya saya berontak terus, ngeyel, istilahnya orang Jawa ngeyel, ngengkel, ngotot. Saya tidak mau. Tapi hasilnya lama-lama saya sadar, diam saja. Akhirnya saya dikembalikan lagi ke rumah saya, ke tubuh saya. Dan waktu itu saya terus langsung sembuh, segar. Nah, kelanjutannya saya ketemu sama saudara-saudara kita orang Kristen, yang mana semuanya itu perilakunya, karakternya, akhlaknya itu saya lihat sesuai dengan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Apa itu ajaran Tuhan Yesus? Ajaran Tuhan Yesus itu banyak sekali. Namun saya ambil intinya satu, adalah kasih. Hanya kasih.